tahun 1925 pramuka itu masuk di Indonesia dibawa oleh penjajah Belanda, dan tidak boleh kaum pribumi ikut latihan, diusir-usir, tidak boleh. Mengapa? Karena ini khusus orang Eropa, karena ditemukan oleh juga orang Eropa, yaitu Baden-Powell. Kemudian orang-orang kita itu ngintip, nginceng, mengamati. Setelah mengamati dengan serius, ngadakan sendiri. Maka berdirilah kepramukaan di Keraton Mangkunegoro 5, berdiri di komunitas banyak betul. Dan ternyata karena pramuka inilah Sumpah Pemuda bisa lahir. Mengapa? Karena di kepramukaan kan ada trisaktianya. Di sana kan, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, negara kesatuan. Titik-titik kan tidak menyebut Hindia Belanda. Negara kesatuan akhirnya membuat mereka sendiri negara Indonesia. Sehingga rumusan-rumusan Sumpah Pemuda itu kan bunyinya bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, berbahasa satu, bahasa Melayu. Berbahasa satu, bahasa Melayu. Lalu oleh seorang pramuka yang namanya Muhammad Tabrani, usianya 26, seusia dengan Wakil Rudolf Supratman, ngomong ke Muhammad Yamin, lu kok nggak puitis? Indonesia kok Melayu? Kita ganti saja Indonesia. Loh, kan bahasa Indonesia tidak ada, yang ada kan bahasa Melayu. Ya nggak apa-apa, nanti kita adakan. Akhirnya sampai sekarang ada bahasa Indonesia. Dan Wakil Rudolf Supratman menulis lagu Indonesia Raya, ada kata pandu 3 kali di 3 stanza itu, 3 kali ada kata pandu di sini. W.R. Supratman ngesip, terus dibagikan ke anak-anak muda untuk latihan lagu itu supaya bisa dinyanyikan ketika Sumpah Pemuda. Siapa yang latihan ini? Anak-anak pramuka. Jadi pramuka ini bagi bangsa Indonesia betul-betul menjadi bagian penting masuk ke kemerdekaan sampai sekarang. Maka dengan berada di jalan yang benar. Tepuk tangan beri. Karena berada di jalan yang benar, pendidikan kepramukaan harus dilakukan dengan benar. Penyimpangan-penyimpangan terjadi, itu yang harus kita benarkan. Tidak boleh tidak. Satu, dicatat bahwa pramuka itu bukan bakat dan minat. Pramuka itu bukan bakat dan minat. Jadi pramuka tidak boleh disamakan dengan tari, olahraga, senam, paskibraka, dan yang lainnya. Oleh karena itu, pendidikan kepramukaan tidak bisa disamakan dengan bakat dan minat. Tetapi dia adalah pendidikan sendiri. Jadi kan kita tahu bahwa pendidikan itu kan ada 3 situs, 3 tempat, 3 pilar. Yang pertama, informal, berada di keluarga, betul ya? Yang kedua, formal. Yang ketiga, non formal. Pendidikan kepramukaan berada di non formal. Artinya pramuka itu sebuah pendidikan, bukan bakat dan minat. Di Indonesia, di berbagai tempat, para kepala sekolah, para pejabat dan sebagainya karena tahu, maka menempatkan posisi pendidikan kepramukaan
pramuka sebagai pendidikan non formal yang maha penting sebagai pelengkap formal dan informal. Sehingga anak basket ya kalau bisa pramuka, anak seni pramuka, anak olahraga pramuka, sehingga diatur pramuka itu untuk semua anak. Lalu bakat-bakat itu pilihan bagi anak. Saya sudah menerapkan dan bisa. Kebetulan saya ini ketua komite SMA Negeri 1 Surabaya. Jumat pramuka, Sabtu ekstra. Jadi sekolah tidak bisa pilihan. Ayo milih siapa yang ikut ekstra. 1 pramuka, 2 tari, 3 basket, 4 olahraga. Kira-kira pramuka ada yang milih nggak? Tidak ada. Karena pramuka itu bukan bakat dan minat, sehingga pendidikannya tidak terasakan, tapi sebenarnya maha dasar. 1 itu catat B. Jadi pramuka itu bukan bakat dan minat, tetapi yang mendasari anak-anak yang berada di bakat dan minat. Betapa dasarnya nanti pemain basket, tapi dasar. Betapa dasarnya nanti supporter olahraga, dasar dharma. Betapa dasarnya nanti pemain sepak bola, dasar dharma. Nah sekarang kan enggak. Bahwa pramuka itu bakat dan minat, alasannya berani berkurang semilih. Lah salah menempatkan pasti tidak ada yang milih. Halo. Yang kedua, pendidikan kepramukaan bukan milik sekolah, tetapi milik kuartir. Halo. Sekolah, kepala sekolah, dinas-dinas itu majelis pembimbing. Halo. Tahun 1976 Dirjen Dikdasmen menyurati Kuartir Nasional meminta supaya pramuka itu juga berada di sekolah, supaya anak-anaknya tidak jauh latihan, supaya seragamnya bisa dipenuhi oleh anak-anak kita. Dulu gugus PAN ada di masyarakat. Akhirnya Kuartir Nasional bersedia tempat pendidikannya ada di sekolah, tapi bukan milik sekolah. Halo. Sekolah itu terusannya Dinas Pendidikan, pramuka itu terusannya Kuartir, hanya tempatnya di sekolah. Karena tempatnya di sekolah, kepala sekolah sebagai majelis pembimbing gugus depan. Halo. Contoh, ini sering saya contohkan. Contoh, anak saya pengen jalan, belinya jauh di alun-alun Kediri. Ya kan? Seharusnya tidak. Maka ketika gugus depan itu tidak jalan, berhak nggak wajib mencabut nomornya? Berhak. Ya kan? Halo. Yang kepala sekolah sih tunjuk tangan, kepala sekolah. Yang pembina, kepala sekolah. Nanti kita awali ya, bahwa kepala sekolah itu majelis pembimbing gugus depan. Halo. Itu penyimpangan kedua. Sehingga kepala sekolah kan gudeg ini apa jariku? Ya enggak. Apa jari Kuartir cabang yang ada di gugus depan. Halo. Maka apakah kepala sekolah itu ex officio majelis pembimbing gugus depan? Ya,
tetapi harus ada SK-nya. Apa jenengan majelis pembimbing Guspan yang sekarang kepala sekolah punya SK MABI? Belum. Lah kok ngaku MABI? Halo. Maka penyimpangan ketiga, banyak kepala sekolah yang menganggap dirinya Kamabigus, ex officio jabatannya, ya, tetapi harus ada SK-nya. Mabigus itu kolektif. Jadi tunjuk saja ketuanya kepala sekolah, wakilnya siapa, sekretarisnya siapa, anggotanya siapa, itulah majelis pembimbing gugus depan. Libatkan orang tua, libatkan tokoh masyarakat, libatkan guru, jadilah Mabigus yang bagus. Sekarang ada Mabigus di sini, saya tanya, apakah sudah punya SK Mabigus? Lah kok ngomong Mabigus? Nah, oleh karena itu segera ke ranting, dan ranting nanti meneruskan ke Warcap, Warcap mengeskakan setelah Warcap dilantik, seret, nanti Warcap mengimbau sekolah-sekolah mengajukan susunan Mabigus, dan susunan Mabigus itu dieskakan oleh Warcap mulai atas permintaan ranting, karena yang eskakan seharusnya ranting, tapi dieskakan Warcap nggak apa-apa. Siapa itu? Halo. Itu penyimpangan ke-3. Penyimpangan ke-4, bahwa di Kemendikbud ada Permendikbud tentang ekstra wajib kepramukaan, ya, tetapi itu tanggung jawab Kemendikbud, tanggung jawab dinas pendidikan, tanggung jawab sekolah. Jadi EWPK itu bukan tanggung jawab Partit, karena dieskakan oleh Menteri Pendidikan. Nah, selama ini EWPK ekstra wajib pendidikan kepramukaan nggak jalan karena semua nyalakan Warcap. Bukan salah Warcap. Halo, sejarahnya begini, saya ceritakan. Halo, pengelola pendidikan dunia, bukan WOSM ya. Kalau WOSM itu World Organization Movement, itu kuartasnya dunia, bukan. Tetapi lembaga-lembaga pendidikan dunia menganggap penting pendidikan kepramukaan dipakai sebagai metode pembelajaran di pendidikan itu. Karena dianggap penting, maka ada konferensi di Jepang tentang eksistensi pendidikan kepramukaan bagi pendidikan anak-anak secara umum. Indonesia ikut. Ketika ikut, pulang langsung mengeskakan EWPK itu bahwa metode kepramukaan itu sangat jitu jika dipakai untuk pendidikan umum, karena metodenya betul-betul metode yang berbasis pengalaman, sehingga dampaknya kurikulum Merdeka sekarang yang mengarah kepada berbasis masalah dan berbasis proyek, dasarnya adalah pendidikan kepramukaan itu. Jadi di sekolah itu melakukan pembelajarannya, metodenya meminjam metode pramukaan, maka muncul ekstra wajib pendidikan kepramukaan. Yang terakhir 2 tahun lalu itu konferensi di Brasil tentang ini, tapi bukan tentang pramuka, tapi tentang pendidikan kepramukaan. Nah, di kita terus terang saja, Permendikbud ekstra wajib kepramukaan kan 2013. Halo, sampai sekarang isinya bingung cara melakukan, bingung ini caranya. Jadi kita itu ganti kurikulum ya ganti, tapi sampai 10 tahun ya bingung caranya, ya enggak?
Sampai sekarang ya bingung. 2015 saya ikut workshop ekstrakurikuler wajib di Taiwan untuk Asia Pasifik. Saya membawa buku metode kepramukaan tulisan saya sendiri, buku sudah saya cetak itu warna putih. Tak bagikan ke peserta. Katanya Guru Besar Taiwan, hebat Indonesia. Metode kepramukaannya sudah diulas di buku ini, tapi ada satu kelemahan Indonesia, tidak melakukannya. Besoknya sang profesor itu manggil guru-guru yang dilatih, testimoni. Ya Allah, gurunya betul-betul melakukan pembelajaran ekonomi dengan metode kepramukaan. Pembelajaran olahraga dicampur bahasa, campur apa dengan metode kepramukaan bagus. Terus saya mikir, iya negaraku ono tapi kok bingung cara sampai sekarang. Jadi nanti kalau itu diganti, ya tetap bingung cara. Sama dengan kurikulum Merdeka sudah berjalan 2 tahun, ya isi bingung cara. Karena memang kualitas kita masih kualitas cara. Halo. Maka Jawa Timur, mana? Slide-nya mana? Maka Jawa Timur mengambil program sampai 2025 nanti itu pramuka produktif. Karena analisis kita bahwa kemampuan anak itu ada 3 kan. Kita rata-rata baru di grade 2. Grade 1 penyerapan. Itulah latihan mingguan. Grade 1 naik ke grade 2 namanya kompetensi. Jadi anak-anak pramuka itu masih sebatas kompetensi, masih sebatas mahir, tetapi belum sampai grade 3 bagaimana memproduktifkan kemahirannya. Halo, pramuka Garuda mahir membuat cangkok tumbuhan, tapi belum sampai ke produktif, artinya nyangkok yang banyak disebarluaskan menjadi sebuah keuntungan bagi dia dan bisa jadi itu menjadi masa depannya. Jadi anak-anak kita itu masih taraf kompetensi, belum ke produktif. Halo, karena arahnya Kemendikbud itu berbasis proyek. Dan berbasis proyek itu kalau proyeknya selesai berarti kompetensinya bagus, tapi kan belum produktif. Bisa nggak kira-kira anak itu proyeknya jadi, proyeknya bagus, proyek ini di cloning, sebarluaskan menjadi sebuah pekerjaan aja. Nah, arah Jawa Timur langsung ke pramuka produktif. Kira-kira Kota Kediri siap nggak? Siap ya? Sip, tepuk tangan, luar biasa. Nah, oleh karena itu pramuka itu melengkapi sekolah dan rumah. Karena melengkapi sekolah dan rumah berarti pendidikannya tidak seperti sekolah, tidak seperti rumah. Ini enggak latihan pramuka yang naik kelas, yo diceramahno. Wong memang pembina dia guru dan pembinanya tidak pernah pramuka. Halo, akhirnya nanti 10 tahun lagi anak kita tangannya kecil, kakinya kecil karena nggak pernah penjelajahan, wedi ketabrak semut. Ya enggak? Sehingga anak sekarang mojok main HP karena tidak diberi kesempatan oleh guru dan kepala sekolah secara luas sebagai pengembangan fisiknya. Betapa kasihan. Halo, mumpung belum terlambat, nek kemah yo ning alas tenanan, ojo ning halaman sekolah. Nek ning halaman sekolah wong arek cerdas. Alah kok turu ning tenda, wong kelas buka. Ya turu ning kelas. Alah kok masak dhewe, engko lagi kene. Aku ingin ngerti guru pesen makanan. Akhirnya anak kita lembut. Halo,
ada tiga ini. Anggap saja kursi ini ya, informal, formal, non formal. Oke, semuanya pendidik. Pendidik informal itu namanya guru, orang tua. Pendidik di formal namanya guru. Pendidik di non formal keterangan namanya pembina. Oke, di sini ijazahnya nikah, ya kan? Lulus dari keluarga ijazahnya nikah. Di sini ijazahnya rapot selembar ijazah yang ada angkanya, ya kan? Di sini ijazahnya tanda pelantikan, tanda-tanda pelantikan ijazahnya itu. Jadi gampang nih ngecek teman-teman warga. Lihat sekolah itu, nek kepala sekolah yang ngomong pramuka kuwapi, mending dulu latihan. Ono dana nih, delok murid ada nggak tanda kecakapan itu? Nek nggak ono belgedes. Kediri apa namanya belgedes itu apa? Gedabrus. Apa meneh? Gedabrus terus. Lokodok. Apa meneh? Gombal ibu kiyau. Halo. Di sini tugas orang tua mengasuh. Karena mengasuh yo nyewoki, yo gendong, yo menciumi wong anake mengasuh. Di sini mengajar. Jadi kalau guru ngambungi muridé salah. Iya kan? Di sini tugasnya membina, bukan mengasuh, bukan mengajar, tapi membina. Jadi kalau pembina ngeloni, ngambungi peserta didik, yo salah, karena itu tugasnya orang tua. Tegas saja, begitu. Halo, di sini mengasuh, meskipun ada unsur mengajar dan membina. Tapi yang kecil, di sini mengajar, meskipun ada unsur mengasuh dan membina. Di sini membina, meskipun di dalamnya ada unsur mengajar dan mengasuh, tapi dominasinya adalah membina. Halo, di sini itu ijazahnya pengasuh itu adalah pengalaman, budaya. Lulus SMK rapi dari wong tua mesti bisa ngopeni anak karena lewat tradisi. Jadi pengasuh dikatakan pengasuh apabila dia punya tradisi mengasuh, ya kan? Di sini ijazah S1 atau S2 pendidikan, kan gitu. Di sini ijazahnya KMD dan KML. Maka mohon dicek para pembina itu betul punya ijazah KMD atau KML. Di sini, halo. Di sini proses pendidikannya di rumah dan sekitarnya. Di sini proses pendidikannya di sekolah. Di sini di alam terbuka. Jadi tidak di dalam kelas. Kalau di dalam kelas berarti sekolah. Paham ya? Jadi ayo Kediri menjadi kota pramuka yang pendidikannya betul-betul pramuka. Jadi bina ya ojo nang jero kelas. Bina itu di luar kelas, lapangan. Bila kamu gawan ono pelintang sito-sito dikai iki kon pelintang dhewe. Tas. Sesuk latihan apa meneh ngono. Jadi latihan dengan gerakan. Halo, paham ya kakak? Oleh karena itu, kalau sudah arahkan ke produktivitas, pramuka itu kan tujuannya 3. Dicatat ya, tujuannya 3. Klik mas. Belum. Karakter, kecakapan, kebangsaan. Yusuf terwiki tujuannya. Pramuka sedunia 180 negara, tujuannya 3 ini: karakter, kecakapan, kebangsaan. Oke. Kalau anak kebangsaannya bagus, kecakapannya
karakternya nggak bagus. Nek karakternya bagus, kebangsaan bagus, kecakapannya nggak bagus, pengangguran. Ya kan? Percuma kebangsaannya bagus, kecakapannya bagus, nggak karakternya bagus, nggak cakap, pengangguran. Tapi kalau kecakapannya bagus, karakternya bagus, kebangsaannya enggak, nusuk Indonesia dari belakang. Dia akan menjadi orang yang tidak berguna bagi bangsa dan negara. Maka gerakan pramuka itu 3: kebangsaan, kecakapan, karakter. Sehingga latihan pramukanya ya harus melalui 3 segmen ini. Yang pertama harus diawali upacara pembukaan latihan 30 menit. Ono upacara nih, bendera merah putih, hormat, itu untuk kebangsaan, baca Pancasila. Setelah itu diikuti dengan pembiasaan baris-baris, rapat regu, baru isi kecakapannya, misi SKU itu. Setelah itu baru terakhir upacara penutupan. Itu protap. Tapi tak delok ning sekolah-sekolah latihan pramuka, pokoknya teko ono game selesai. Adik-adik, hari ini kakak punya game 1, yuk mainkan. Ye 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 ye. Demikian latihan kali ini. Oh, itu bukan pramuka. Halo, ngunu kepala sekolah yang mandu-mandu. Pokoknya anak rame sapi. Halo, siap berdiri, memperbaiki, siap, sip, tepuk tangan, luar biasa. Artinya hari ini ada kesan. Kalau sudah, nanti baru ke pramuka produktif. Sudahlah Kak, ke depan ini sudah susah untuk pegawai negeri, susah untuk pekerja pabrik, karena kan semuanya terbatas. Anak-anak kita jalan satu-satunya ya harus kemandirian di bidang produktif. Sudah, halo, saya sendiri, anak saya juga tidak mau menjadi pegawai, tidak mau, aneh, karena memang pramuka. Jadi ya wes los-losan itu. Nah sekarang bangun bisnis online, terus punya barbershop, lalu punya dekorasi. Pramuka bisa menghandle 5 begitu. Baru saja. Halo, klik lagi Mas. Nah, mengapa pramuka produktif? Berarti menjawab permasalahan bangsa dan negara. Halo, kakak-kakak, ke depan itu bagi kita semakin sulit, tapi bagi anak-anak tidak sulit asalkan anak-anak dididik dengan bagus oleh para orang tua yang juga nanti kita paling sampai 2030, paling sampai 2040, tapi anak-anak kita nanti kan sampai 2100. Iya kan? Halo. Sehingga undangan pramuka, undangan teko satu, alah aku gak teko, tak siliani wae. Sing kedua, iki diwakili ae. Tipe ketiga, ya wis aku teko, aku sediru tok. Tipe keempat, kayak iki opo pramuka iki ngesel-ngeselno. Tipe kelima, apa meneh kira-kira? Gak penting ini. Gak penting, paling ketemu Kak Roy meneh, ketemu Kak Marsudi meneh, gak penting. Ketemu Kak Toto, terus apa meneh ke-6? Ke-6 apa? Beres. Ke-7 ngebergol-goloni. Ya benar udah lagi teko gak? Selesai, paling ya kemah, ujung-ujungnya pun bayar. Ke-8 atau ke-8? Aku kayak ini wis teko, kayak ini nanti ya teko, mau soal teko terus. Ke-9 apa? Nah, undangan
meneh ke-10 apa? Nah, Kediri ya, Kediri sekali diundang siap teko. Iki penting. Siap itu? Sip. Halo. Kakak-kakak, saya baru saja belajar ada ilmu baru di dunia ini. Namanya Innovation Scouting. Ternyata nama pramuka dipinjam oleh lembaga inovasi dunia. Duduk menginovasi kepramukaan bukan, tapi kata pramukanya dipinjam. Namanya Innovation Scouting. Berarti dasar ini pramuka, istilahnya itu sele. Nanti ketika di Google Innovation Scouting, ternyata ada 3 cara menginovasi. Yang pertama, inovasi proses, artinya inovasi pencarian, pengembangan gagasan, namanya teknologi pencarian. Yang kedua, teknologi manajemen. Nek wis oleh gagasan, ya apa carane gagasan itu dikelola. Itu namanya teknologi manajemen. Yang ketiga, teknologi scouting. Ya apa carane gagasan yang sudah dimunculkan itu, gagasan yang sudah dikelola itu bertahan sampai terjadi sesuatu. Nah, ternyata bertahan ini yang namanya scouting. Scouting itu berarti daya tahan. Oh, berarti kata scouting oleh dunia dimaknai sebagai daya tahan. Istilahnya Kediri, tahan banting. Berarti nyiptakno anak pramuka adalah nyiptakan orang-orang yang tahan banting. Orang tahan banting itu berarti tak lekang karena panas, kan gitu. Tak lapo karena hujan, kan penting. Lah yang penting lapo kok gak di pramuka noara. Kan dasar Indonesia ke depan kalau orang itu tahan banting, krisis juga tetap tahan banting. Situasi seperti apa tahan banting, kan begitu. Halo. Tapi nanti diawali oleh Kota Kediri, temukan. Jalan satu-satunya komitmen memulai. Gue kan senjata pembina pramuka. Sementing komitmen. Besok ragu demi masa depan. Kita paling 10 tahun, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi sudah dead. Tapi kita kan harus meninggalkan nama. Kan harimau mati meninggalkan gelar, gajah mati meninggalkan kaki, manusia mati meninggalkan nama. Berbuatlah sedikit tetapi bermanfaat daripada tidak berbuat apapun. Siapa yang berbuat yang bermanfaat itu pramuka orang dewasa di Kota Kediri. Tepuk tangan. Siapa yang dulu? Sip. Klik lagi mas. Kakak-kakak, ayo kita lihat pengangguran di ambang batas yang membahayakan, yakni 9,1 juta tahun 2021. Logikanya kalau dilatih pramuka nggak akan ada pengangguran, berarti ada problem di pendidikan pramuka. Yang kedua, di bumi subur, di bumi yang kaya sumber alam, kuat budaya kerja, terjadi paradok manakala pengangguran melampau jauh. Kan paradok, iya kan? Halo, kan paradok. Berlawanan. Negeri subur kok pengangguran, negeri kaya kok pengangguran. Ini paradok. Seolah-olah generasi muda menjadi manusia yang tidak berguna, tahun kosong, tidak bisa apa-apa, buktinya mereka menganggur. Mumpung belum bekerja di sini. Ayo diawali dari Kota Kediri. Siap itu? Tepuk tangan, luar biasa. Siap berubah? Sip. Setelah ini WhatsApp baru akan berpindah untuk mengajak teman-teman Kamambigus, ayo yang mau enak. Tapi langkah pertama Kak yang di WhatsApp, SK-kan dulu para Kamambigus ini supaya tidak terjadi lontang lantung Kamambigus. Rono ngomong Kamambigus, Rono ngomong Kamambigus, SK orang gede. Ya kan?
Halo, SK-kan dulu, lalu store ke ranting menyerahkan Warcap lagi SK-kan, di-SK-kan oleh Kak Warcap. Sehingga dilantik bareng, masing-masing punya program. Terus duwe sepakat, nek kemah neng alas. Terus nek kemah kudu mlaku 1 kilo sebelum pintu gerbang. Ben dikeno kentok. Ngono, terus tenda nggak boleh berdiri. Didirikan pimpinan, harus didirikan oleh peserta didik. Masa bila perlu boleh bantu diatur, lo ben arek itu melaku cukup bantu. Nek nangis, nggak apa-apa nangis kok nggak mati. Iya kan? Atur no sih. Jadi betul-betul lembangkan ototnya. Halo, masalah ini tidak terjadi di kita. Amerika Serikat 2010 yang lalu, 2010, jadi sudah 12 tahun yang lalu, ngadakan jambore di tempat militer. Upacara pembukaan jam 7 malam, peserta jalan kaki 6 kilo. Jadi upacara pembukaannya tidak di tempat kemah, tapi di tempat lain yang harus jalan dari tempat kemah. Alasannya untuk ngedekno kentok. Dan ternyata betul anaknya berubah, karena salah satunya waktu itu yang ikut anak saya di Jambore Amerika itu ternyata berubah. Budaliku tak delok ning Bandara Soekarno-Hatta gawa troli. Ya Allah, anak yang ora buka mlaku kok koyo gowo napa. Begitu tak jemput ning Juanda, tak delok kok padoan, langsung berubah hanya 14 hari. Oh cerita deh, wah aku pacaran mau aku 6 kilo, terus balik 6 kilo. Terus aku lihat pilih kudu push up 5 kali, 5 kakek, 5 kudu midi, kudu narik. Jadi saya merengkel tangan gua. Jadi ada perubahan. Karena memang kekhawatiran Amerika itu tergambar di film Dead Weapon 2. Nah itu gambarannya arek sing ngamuk ning kepala sekolah, tangannya cilik, sikile cilik, awake gede karena kakek ayam goreng. Halo, klik lagi. Anak muda seolah bersifat pasif, ikut orang lain ada sebagai objek, dan inisiatif dari diri sendiri itu bekerja di sektor apapun tidak muncul. Anak kita nggak punya inisiatif, tapi bukan salah anak, salah kepala sekolah, guru dan pembinanya, karena tidak pernah memberi kesempatan untuk berinisiatif. Contohnya, besok kemana? Ya, yang dibawa ini wajib, ya tidak boleh yang lain. Kan nggak mau inisiatif, terus ditentok. Terus tinggal kemah, tenda sudah didirikan, ya pokok datang, gitu. Terus bagaimana bisa inisiatif? Ngedek tenda juga enggak. Padahal inisiatif itu kan datangnya dari dirikan tenda, dari massa. Tapi itu wajah lain, bukan kota Kediri. Kota Kediri nggak mungkin seperti itu, karena nggak pernah kemah. Jadi nggak mungkin gitu, nggak mungkin saya dulu, karena kota Kediri nggak pernah kemah, aman. Betul kan? Tapi setelah ini, setelah ada pelantikan di Dinas Pendidikan, kota Kediri menjadi kota yang luar biasa. Untuk ini, Kak Roy, pengurus yang lain, khusus ini semua, kemah. Terus kemahnya sinyal nggak ono.
sih kudu antri mau 10, jadi ngerasa mau antri. Terus ning kali, jadi si wedok-wedok itu kudu nggawa jare wong papat nek njogo koncone. Gentena, kemah, itu baru nanti akan muncul gagasan-gagasan. Saya yakin Kota Kediri gagasannya luar biasa. Siap itu? Ini lagi. Terus, nah kita itu kan rata-rata pembina pelatih orang dewasa itu bersifat reseptif. Nek dikai ya tak lakoni, nek dikai pengarang ya tak lakoni, nek kan enggak. Wong wacape meneng mosok aku kon enggak meneng. Wong ratine lho meneng mosok aku ya kon aktif. Jadi kita itu masih tipe reseptif. Ya enggak? Kok tidak ada yang berinisiatif yang lainnya kecuali Kota Kediri. Tapi setelah ini ya, betul luar biasa. Kita selalu berpikirnya split, selalu deskriptif. Aku jelas sehingga orangnya takut salah. Ya, kemudian orangnya statis, karena statis kebal lok-lokan, kebal undangan, kebal, kecuali Kota Kediri. Yakin saya 5 bulan lagi akan terjadi perubahan. Tepuk tangan. Halo. Yang penting kan, pramuka ini satu peran penting di 3 siklus pendidikan: informal, formal, dan non formal. Berarti tanpa non formal nggak lengkap. Kan gitu. Yang kedua, jenengan sudah di garis yang benar. Tinggal lakukan 5 bulan lagi saya akan ke pasar Kota Kediri untuk ngecek perkembangan. Jadi, Guspan jenengan siap dihadiri? Saya datang ke Guspan jenengan siap? Siap? 5 bulan lagi siap? Setahun lagi? 10 tahun lagi? Kalau paling gini Kak Roy, Kak Toto, aku teko. Sing teko sapa? Kalian ngomong aku loro. Enggak ya. Klik lagi mas, klik lagi. Nah, biasakan anak kita, ini terakhir ya, karena sudah dikenek-kenek. Gak apa-apa, nanti kemudian kapan saya akan datang ke Kediri, saya melimpahkan konsep kepramukaan yang saya miliki untuk Kota Kediri. Ya. Nah, ini terakhir, anak-anak kita karena jarang latihan pramuka, maka konsepnya 5 + 5 sama dengan 10. Lain 10 salah. Ya bang ya. Padahal anak pramuka yang tema apa-apa dia akan berpikir lateral. Dia akan 10 sama dengan, ya boleh 2 tambah 8, ya boleh 1 tambah 9, ya boleh 8 tambah 2, ya boleh 6 tambah 4. Matu itu nek pramuka kenanan. Siapa pramuka kenanan itu? Wajib Kota Kediri. Nah, maka nanti PDKMK, prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan sama dengan terserah hidup sampean. Jadi nggak usah berdi, paham ya? Bebas. Jadi jangan 5 tambah 5 sama dengan 10, tapi 10 sama dengan iyo. Kemah ning Tegalan yo gak apa-apa, kemah ning Alas yo gak apa-apa, kemah ning pinggir kali yo gak apa-apa. Gitu. Ojo pedhi iki aturannya nopo enggak yo. Iki mau aturannya kok enggak usah takut. Karena rumus kita yang tengah itu. Siap untuk rumus yang di tengah? Sip. Luar biasa. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hal itu senang. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hal itu senang.
ini lagu ini malah nggak susah. Saya ini guru besarnya didasari oleh lagu-lagu pramuka. Jadi ketika susah, ketika apa, saya lagu pramuka. Jadi nggak pernah susah, nggak pernah susah. Maka sedina kudu mari, ya mari. Karena ya ada lagu ini, lagu di sini senang, di sana senang itu punya yoni, punya daya medis. Betul, percaya enggak? Jadi dengan yang bapak-bapak ini, yang laki-laki ini, nek mulai bojone ngamuk, kok lagi mulai jamnya ini kok lagi mulai sini senang, engkau nggak ngamuk, ya enggak? Sini bui-bui mulai sing lanang ngamuk, cari jam loro wis mati, jam 5 lagi mulai lapai di sini senang. Engkau lah mau tuane langsung lele boleh obat kok. Kepala sekolah ngamuk, kepala sekolah ngamuk, apa materi di mana? Enggak, kok enggak? Di sini enggak sekolah. Engkau naik dalam, kecegat polisi. Sok-sok panasin di sini senang. Engkau polisi ngalih terus ngomong neng koncone. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini semoga Polsek Kota Kediri menjadi polsek percontohan di Jawa Timur. Tepuk tangan.